Gak gitu aja tau gak? Serem. Ah gitu doang kaget. Ini mah gak seberapa. Ada yang lebih serem. Apaan emang? Nih, podcast horor di Novit ID. Coba aja cek sekarang. Jadi di podcast kita hari ini kita bakal ngebahas tentang urban legend. Jadi apa sih itu urban legend? Jadi FYI, urban legend itu adalah cerita rakyat yang dipercaya masyarakat tetapi belum dapat dibuktikan sebuah kebenarannya. Jadi semacam mitos gitu. Oke, jadi kita bakal ngebahas urban legend dari dua negara nih. Yang pertama dari Amerika dan yang kedua dari Indonesia. Kita cerita dulu ya dari Amerika. Oke. Jadi cerita pertamanya di judulnya The Babysitter and the Man Upstairs. Jadi ada seorang babysitter yang kerja di sebuah rumah besar di Amerika. Nah, suatu malam si babysitter ini tuh dapat telepon aneh. Pas diangkat, orang di ujung teleponnya itu terus nanya. Dia kaget dong. Terus langsung aja dimatiin sama dia. Nah, tapi telepon ini tuh terus-menerus berdering. Nah, terus si babysitter itu makin ketakutan dong. Akhirnya dia nelfon polisi. Terus polisinya ngecek panggilan tersebut. Nah, ternyata panggilan itu berasal dari dalam rumah kamar anak-anak pas tidur. Di dalam kamar anaknya? Yes. Jadi ketika polisi datang, polisi tuh kaget banget karena ternyata anak-anaknya tuh udah meninggal. Dan pelakunya adalah orang yang tinggal di dalam rumah selama berminggu-minggu. Orang itu ada di kolong kasur anaknya. Sumpah. Ini serem banget. Selama 6 minggu itu berarti dia nggak kelihatan, Gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Terus Jadi dia nelfon. malam-malam telepon. Jadi nelfon. Yang nelpon dia. Wow. Oke. Kita lanjut aja ke cerita kedua. Kita lanjut ke cerita kedua. Jadi cerita kedua ini tuh dari Indonesia Oke. dan lumayan deket banget ya sama kita. Jadi ada salah satu mahasiswa baru yang baru banget keterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke. Jadi karena dia baru keterima dan baru pindah ke Yogyakarta, dia pindah-pindahan nih. Terus capek dong karena baru pindahan. Nah, pas sudah malam dia ngantuk banget. Terus dia mau tidur karena capek kan. Terus waktu dia mau tidur, tiba-tiba dia dengar suara ketukan dari dalam lemari. Oke. Akhirnya pas dia dengar suara itu, karena dia capek banget, akhirnya dia hirauin nih. Oke. Besok paginya dia cerita ke ibu kosnya. Tapi ibu kosnya cuma bilang, udah, kamu kecapean doang. Udah lah. Saat siswa itu mau pergi, si ibu kos manggil lagi. Bu, malam kali jangan dibuka ya lemarinya. Waduh. Lah, bingung dong mahasiswanya. Maksudnya apa nih? Udah tuh dibiarin aja. Pas malam harinya lagi dia lagi ngerjain tugas. Dia denger lagi suara ketukan dari dalam lemari. Wah, ini kedua kalinya ya berarti ya. Dia coba fokus nih, fokusin pendengarannya. Pasti dalam lemari nih dia bilang. Dibuka dong lemarinya. Gak ada apa-apa. Oke. Gak ada apa-apa. Cuma ada baju aja sama Oke. cermin. Aduh. Gak ada yang aneh. Karena kesel, dia tutup pintu lemari kenceng-kenceng. Oke. Gak lama, kedengaran lagi suara ketokan dari dalam. Aduh. Kayak yang ketiga kalinya nih. Ketiga kalinya. Aduh, serem banget. Dibuka lagi lemarinya. Masih sama, gak ada apa-apa. Tapi dia perhatiin cerminnya. Cuman ada pantulan dia yang lagi senyum. Gak ada yang aneh. Oh my god, dia kan kesel buka pintunya. Dia gak mungkin senyum dong, masa kan lagi kesel. Iya. Why pantulannya? Semua merinding. Gue merinding banget.
Gue juga ada sebenarnya cerita. Oh. Ini ceritanya sebenarnya udah lama, mungkin kalau nggak salah 5 tahun lalu. Dan ini gue juga denger sih sebenarnya dari cerita orang gitu loh. Jangan COVID berarti ya. Zaman COVID, bener. Nah tapi pas gue dengar ini tuh ada plot twist yang membuat gue akhirnya nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak ternyata serem banget. Jadi ceritanya itu di satu kota Oke. ada satu penyanyi perempuan Oh. gitu, dan dia tuh lumayan terkenal lah di masa itu gitu. Waktu si penyanyi ini pengen mutusin untuk bikin single baru, lagu baru gitu. Akhirnya di satu momen rilis lah lagunya ini. Itu lagunya rilis dan didengerin kan sama banyak orang gitu. Akhirnya banyak fansnya itu yang nyariin dia setelah lagunya itu keluar. Karena ternyata setelah lagunya itu rilis, kabar si penyanyinya ini nggak kedengeran lagi. Kenapa dia mati? Gitu. Jadi ternyata pas dicek, karena ini viral kan, karena penyanyi ini nggak tahu nih kemana gitu kan. Akhirnya sama si sahabat-sahabatnya ini, gue deg-degan cerita ini. Jadi sama istilahnya yang deket lah sama si penyanyi ini gitu ya. Akhirnya meriksain ke apartemennya si penyanyi ini. Nah ternyata pas disamperin ke sana, penyanyi itu udah meninggal di kamarnya gitu. Akhirnya nggak ada yang tahu nih kenapa gitu loh, kayak nggak jelas kenapanya gitu loh. Terus akhirnya pas di istilahnya di otopsi gitu kan sama dokter untuk dicek nih kenapa nih kira-kira Karena gitu kan tiba-tiba ditemukan meninggal kan. Iya betul, karena kan nggak tahu kenapa akhirnya udahlah dicek gitu kan. Akhirnya setelah dicek ini, dia ini tuh ternyata udah meninggal 7 hari lalu. Yang berarti pas lagunya ini rilis tuh dia udah meninggal dari 7 hari yang lalu. Gitu. Dan yang lebih bikin takut adalah lirik lagunya. Jadi gua ini sebenarnya mungkin kalau dicari di YouTube ada ya. Nah jadi ada liriknya itu mungkin di bagian refnya kalau nggak salah. Jadi lirik dari si perempuan itu kayak ayo mati bunuh diri biar kita jumpa lagi seperti dulu. Yang aja. Gue merinding banget, Cok. gitu. Jadi maksud gue gini loh, kalau ternyata pas dicek sama dokternya dia udah meninggal 7 hari lalu, terus maksud gue yang nyanyi itu siapa, terus yang ngerilis itu siapa, terus udah gitu liriknya kayak gitu kan. Iya. Itu jadi makanya fansnya itu pada kaget kok liriknya kayak gini. Kayak dia nyariin. Betul. Terus pas udah lagunya ini rilis, terus kok liriknya kayak gini, kan kabarnya hilang dia kan. Jadinya makanya fansnya nyariin, terus sahabat-sahabatnya akhirnya ngecek dan ternyata dia udah meninggal dari 7 hari lalu. Ya sampai sekarang jadi misteri gitu loh. Wah, gue merinding sih. Kayak- Merinding banget sumpah. Kayak kenapa gitu, kayak alasannya juga nggak jelas sampai sekarang. Kalau teman-teman search lirik yang tadi gue sebut ya, mungkin ada sih Iya, lagu. pasti ada ya berarti. Di Pasti YouTube, ada, di pasti Google ada pasti lagunya ada. ada di YouTube ada. Ini ceritanya memang sepertinya real, tapi jelasnya detailnya Urban seperti apa legend. mungkin gue kurang pasti nangkepnya. Cuman kurang lebih seperti itulah. Aku juga ada salah satu cerita urban legend nih. Apa tuh? Ya, jadi aku tuh sering kebangun jam 4 subuh gitu. Kenapa tuh? Subuh lagi. Iya, karena aku tuh harus kebiasaan kayak kalau udah tidur tuh tiba-tiba mau buang air kecil gitu loh. Iya sih, Oke. sering sih. Iya, dan kebetulan aku tuh toiletnya itu di luar kamar. Oke. Nah, di lantai 1 itu kamarnya itu semua pakai kayu dan itu udah pasti kayak kalau tiap kali dibuka tuh kayak krit. Ada bunyinya Iya, iya, gitu. iya. Nah, terus aku lagi buang air kecil sambil main HP.
aku nggak dengar suara apa-apa, main HP-nya juga cuma kayak nge-scroll doang. Tiba-tiba ada, Pagi jam 4. iya, nggak ada suara, Terus pas keluar, belum buka pintu. oke. Aku kayak mikir, siapa ya, adekku kah atau cecekku Oke, kah oke, atau oke. terus habis itu aku bilang siapa kali, Oke. pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Aku coba ngecek ke sekeliling, Oke. nggak ada siapa-siapa. Ya, iseng banget, serem. Aduh. Banyak banget ya ternyata itu isengnya Iya. sering banget subuh-subuh. Dan kalau dicari katanya itu tuh kayak kalau dia ngetok 3 kali itu artinya dia mau datang, dia minta izin buat datang. Oh my god. Kenapa banyak sekali? Cerita-cerita urban legend yang kayak gini tuh Iya. emang lebih bikin Iya, iya. merinding ya, karena maksudnya kita nggak tahu kebenarannya, Betul. tapi masih suka diomongin banyak sama banyak orang gitu loh. Jadi kayak Betul. hal yang terus diomongin itu kan pasti suatu saat nanti kan bakal jadi sebuah kepercayaan kan. Betul, Iya, betul. betul. Karena diomongin terus gitu. Iya. Dan itu sih merinding banget sih. Mau dibilang palsu atau nyata juga nggak ada bukti. Iya, Iya betul. betul, nggak ada buktinya. Orang bisa percaya, bisa juga enggak gitu Iya, kan. iya, Hanya betul. karena dari cerita aja. Tapi ya balik lagi sih, kalau cerita kayak gini pasti ada orang yang akhirnya percaya, ada orang yang akhirnya ya udahlah cuma cerita Iya sih. doang, Iya, paling jadi bohongan gitu kan. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian yang menonton lah gitu. Jadi mungkin itu aja cerita podcast horor kita. Podcast di episode 1 ini jujur serem banget Merinding banget. dari masing-masing cerita yang ada. Merinding banget. Dari ceritanya Clarissa yang dari luar negeri dan Indonesia, terus Tina tadi pengalaman pribadinya, Iya. terus cerita gue juga yang gue dengar dari tempat lama gitu. Jadi itu semuanya ya sebenarnya percaya nggak percaya gitu ya, Iya tapi kan sih. kita ngalamin sendiri gitu loh. Hmm. Jadi mungkin ya kalian yang menilai lah seperti apa gitu. Jadi thank you buat friends semuanya yang sudah nonton podcast kita hari ini. See you di next podcast. Bye bye. Jadi di Novi Podcast episode kedua hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Jar? Kita mau bahas tentang sandwich generation. Kakak gesit ya kak, gimana sih caranya? Satu generation ya kak, katanya kalau misalnya generation itu takut banget. Oke, cukup. Kalian langsung aja nonton podcast No Fit ID. Di sana ada pembahasan tentang sandwich generation. Oke, bye. Emang kebetulan juga emang kedua orang tua gue kan tidak punya dana pensiun. Hai friends, kembali lagi bersama gue Clarissa Dan gua Jeremy, di Novit ID. the fit unit right now. Jadi di Novit Podcast episode kedua hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Jar? Kita mau bahas tentang sandwich generation. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu sandwich generation. Jadi sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit secara finansial karena harus menanggung hidup orang tua sekaligus anaknya. Nah, disebut dengan sandwich itu karena posisinya di tengah. Jadi kayak isi dari roti sandwich yang tergencet antara roti dan juga isinya atas bawah kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian banyak juga yang penasaran gitu ya. Gimana sih sejarah dan munculnya dari generasi sandwich ini? Jadi pertama kali itu ada di tahun 1981 dari seorang pekerja sosial, yaitu namanya adalah Dorothy Miller. Jadi sebenarnya generasi sandwich ini banyak terjadi di negara-negara maju kayak Amerika dan Jepang. Nah, tapi makin sekarang ini banyak juga terjadi di negara Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Nah, kenapa sih banyak terjadi generasi sandwich ini gitu? Karena yang pertama adalah faktor ekonomi. Betul banget. Jadi biaya hidup itu makin tinggi, sementara gaji itu nggak naik secara signifikan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang generasi sandwich ini banyak yang akhirnya banyak orangnya gitu ya, banyak generasinya karena makin banyak kebutuhan, makin banyak hal yang harus ada tanggung jawabnya. Tapi sementara dari satu sisi dia juga punya pendapatan yang mungkin segitu-gitu aja gitu loh. Jadi makin banyak tanggung jawabnya tapi secara gajinya nggak dapat yang signifikan gitu.
Udah gitu kan dia juga harus membiayai ya dari keluarganya sebanyak tadi seperti definisinya dia, walaupun gaji dia nggak seberapa, tapi dia harus menyisihkan sedikit dari uang dia tuh bahkan untuk membiayai keluarganya gitu. Ya, dan juga penyebab yang lainnya adalah faktor usia dan juga usia pensiun dari orang tua gitu loh. Jadi ketika ada satu anak melihat orang tuanya yang sudah pensiun dari masa pekerjaannya, dia tuh akhirnya punya beban lagi untuk membiayai kedua orang tuanya ini gitu loh. Jadi dia sudah harus membiayai keluarganya sendiri ditambah dengan orang tuanya juga gitu loh. Jadi dia terhimpit antara membiayai keluarganya sendiri dan juga generasi di atasnya itu di orang tuanya. Nah, selanjutnya juga faktornya itu adalah pola asuh lama. Jadi dari dulu orang tua tuh banyak yang nggak mikirin dana pensiun karena yakin anaknya bakal support mereka. Seperti kata orang lama, anak adalah rezeki. Jadi mereka tuh merasa kalau anak itu adalah investasi panjang. Jadi mereka merasa kalau oh ya udah mungkin nanti ketika nanti saya punya anak nanti, saya nggak harus menyiapkan dana pensiun. Jangan pernah orang tua berpikir bahwa anak lu adalah investasi yang suatu hari lu akan dapatkan keuntungan dari dia. Kalau dia mau ngasih silahkan. Dan jangan juga pernah berpikir anak lu adalah ekspektasi. Penyebab selanjutnya, ini mungkin mirip-mirip sama yang disebut Clarissa tadi gitu ya, karena dia punya tuntutan ke orang tuanya gitu ya, jadi dia akhirnya punya tekanan sosial dan juga budayanya. Gitu, banyak keluarga terutama di Asia, merawat orang tua itu seperti kewajiban, jadi harus ada moralnya dari anak-anaknya itu untuk merawat orang tua mereka. Jadi ketika nanti orang tuanya sudah usia lanjut gitu ya, anak-anak ini diharapkan memang bisa untuk membiayai mereka, membiayai orang tuanya ini gitu loh. Jadi si anak ini tidak boleh akhirnya nanti fokus sama urusannya sendiri, tapi mereka harus juga melihat orang tua yang harus mereka tanggung jawabkan. Iya betul. Nah, dari sandwich generation ini, mereka tuh pastinya punya dampak yang dirasakan ya, nggak hanya dari kehilangan gaji segala macam dan pertama nih pastinya dari segi finansial. Dari finansial ini mereka karena harus membiayai orang tuanya mereka, jadi mereka tuh sulit menabung, sulit untuk, punya investasi karena gaji mereka kan udah habis ya buat Betul. dana orang tua. Jadi mereka tuh kayak semisal gaji UMR di Jakarta aja yang di angka 5 juta aja, mereka mungkin tidak bisa menyisihkan, setengah dari gaji mereka tuh untuk gaji, tapi hampir 3/4, gaji mereka tuh harus dikasih ke orang tuanya untuk biaya hidup dan sisanya adalah untuk hidup dia sendiri gitu. Tuh. Sandwich generation terjadi ketika anak harus membiayai keluarganya sendiri, sehingga sulit untuk menabung untuk masa depannya. Banyak yang merasa rugi dan sulit berkembang gitu. Gimana mau nikah kalau misalnya gaji habis buat biayain keluarga sendiri? Nah, mungkin tadi itu beberapa hal tentang generasi sandwich gitu ya, dimulai dari apa itu generasi sandwich, sejarahnya, terus bagaimana caranya kita untuk keluar dari generasi sandwich itu gitu ya. Nah, mungkin terakhir sebelum penutupan kita mau sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman pribadi kita mungkin tentang generasi sandwich ini gitu. Juga mungkin boleh Clarissa bagaimana sih mungkin ada pengalaman nggak tentang generasi sandwich ini? Oke, jadi emang kebetulan gue adalah salah satu dari generasi sandwich gitu. Karena emang gue anak tunggal dan gak ada orang lain yang bisa membantu untuk finansial keluarga gue. Jadi mau gak mau gue yang harus membantu finansial keluarga ini. Gitu. Jadi emang kebetulan juga emang kedua orang tua gue kan tidak punya dana pensiun walaupun mereka punya income sendiri. Tapi income tersebut tidak terlalu cukup untuk membiayai hidup kita bertiga gitu. Jadi harus ada gue yang memang menyokong untuk keluarga ini gitu. Dan salah satu yang gue takutin adalah ketika nanti gue berumah tangga, gue tuh nggak bisa lepas untuk ngebiayain orang tua gue, tapi gue juga harus tetap ngebiayain keluarga gue nanti. Jadi memang gue bener-bener di posisi sandwich banget atas dan bawah tuh gue terhimpit di antara dua generasi keluarga gitu, keluarga gue yang orang tua gue dan keluarga gue nantinya gitu. Dan sebenarnya sih yang harus gue lakukan adalah gue tetap kerja gitu. Jadi kayak maksudnya gue mau sakit pun gue nggak boleh, gue harus tetap kuat, gue harus tetap nggak boleh sakit karena kalau gue nggak kerja, siapa lagi yang mau membantu ekonomi keluarga gue gitu. Jadi sebenarnya memang sandwich generation tuh agak capek ya dan untungnya di sisi baiknya adalah walaupun gue jadi sandwich generation dan memang orang tua gue ada sedikit membantu juga, gue nggak membiayai seluruhnya. Jadi gue masih ada sedikit bisa menyimpan untuk tabungan gue ke depannya gitu. Walaupun memang masih agak sulit ya karena memang masih harus membiayai gitu. Iya.
Kita generasi sandwich gak akan pernah bisa nabung dan jadi kaya. Selama bertahun-tahun, gue tuh menganggap diri gue sebagai generasi sandwich itu adalah sebuah beban. Dimana di saat teman-teman gue itu bisa menabung dan mencapai satu persatu tujuan finansial mereka, sedangkan gue harus menguras tabungan gue demi membantu perekonomian keluarga. Nah, Jeremy, ada pengalaman dari sebagai sandwich generation atau enggak? Kalau bicara soal sandwich generation ini mungkin gue mungkin belum ngalamin ya, karena dilihat yang dari sekarang, dari keluarga gue juga belum, dari guanya juga belum yang harus membiayai gitu loh, karena sebenarnya mungkin kedepannya akan sama gitu ya, karena semua orang juga mungkin sebagai anak apalagi pasti harus punya rasa tanggung jawab untuk ngebiayain bahkan orang tua gitu loh. Jadi mungkin plus minusnya ya nantinya kita mungkin ya belum ngalamin gitu loh, tapi mungkin nanti pasti gitu ya. Karena walaupun sekarang ini dibilang gue belum ngalamin sandwich generation ini, tapi selalu berpikir ke depan gitu loh, kayak wah pasti kayaknya nanti harus juga gitu loh, karena walaupun nggak diminta gitu ya, tapi sebagai anak juga pasti pengen kasih sesuatu gitu loh ke orang tua, karena udah dibesarin segini jauhnya, udah dibiayain ini dan itu, masa sih dari anaknya sendiri kayak nggak ada itikat baiknya, nggak ada moralnya untuk ya at least kasih sesuatu lah ke orang tua gitu loh. Balas budi lah ya atas apa yang udah mereka lakukan gitu. Misalnya kayak Betul. merawat kita sampai kita gede, Betul. nyokolain kita sampai saat ini gitu kan. Jadi kayak Betul. balas budi aja sih sebenarnya sih. Ya mungkin karena kita juga di Asia gitu ya, karena kan sebagai tadi yang kita bahas gitu ya, karena mostly mungkin di Asia kita dituntut sebagai anak untuk punya moral yang tanggung jawabnya itu juga harus kepada orang tua gitu ya, walaupun ya minusnya kita nanti bakal ngebiayain dua keluarga yang berbeda gitu ya, apalagi gua sebagai laki-laki gitu ya, yang mungkin orang banyak menilai oh laki-laki pasti tanggung jawabnya besar, biayain ini dan itu, mikirin perencanaan keluarga sendiri dan juga keluarga dari orang tua gitu loh. Jadi banyak banget pikirannya ya, walaupun belum ngalamin ya sekali lagi, tapi bukan berarti gue jadi anak yang males-malesan, jadi anak yang kurang ajar gitu ya. Oh ya udahlah kan bisa dibiayain ini dan itu, minta ini dan itu pasti dibiayain, enggak. Tapi gimana nantinya udah mikirin ke depan kalau kita tuh nanti bisa punya itikat baik lah buat orang tua. Gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita mengenai sandwich generation hari ini. Nah, buat kalian semua sandwich generation, kita tahu memang capek banget jadi sandwich generation. Cuman kita tetap kuat dan semangat tetap bekerja karena ada keluarga yang harus kita biayai. Karena walaupun gimana pun, keluarga adalah nomor satu. Betul. Jadi mungkin sekian aja video kita di podcast kali ini. See you di next podcast. Bahas tentang perspektif dari perempuan dan juga laki-laki. Depannya kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan gitu. Jangan lagi deh percaya sama teman kalian, percaya aja sama kita yang bakal kasih tontonan soal persepsi laki-laki dan perempuan. Udah nonton sana. Halo friend, balik lagi bersama gue Jeremy. Dan gue Clarissa. Kita masih ada di Nafit Podcast. Nah, di podcast kali ini kita mencoba untuk melihat pandangan dan perspektif yang berbeda lagi nih. Kalau kemarin kan kita sedikit bahas tentang sandwich generation gitu ya. Karena sekarang ini kita bakalan ngebahas tentang perspektif dari perempuan dan juga laki-laki. Nah, mumpung kita hostnya memang lawan jenis ya, jadi kita bisa saling diskusi dan kita bisa ngomongin hal apa aja sih yang bisa menjadi perspektif dari perempuan dan juga perspektif dari laki-laki. Iya, jadi kita mau bahas di podcast ini kayak gimana sih kehidupannya kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Karena kemarin gue ada lihat salah satu podcastnya dari Ferry Irwandi gitu. Dia ada judul video kehidupan sebagai perempuan gitu. Dan di podcast ini gue juga kepikiran kayaknya kita tambahin aja deh kehidupan sebagai laki-laki juga gitu loh. Nah nanti kita juga ada sharing-sharing lah gitu ya tentang apa yang kita alami di hidup sebagai laki-laki dan juga perempuan gitu. Tentang keluh kesah masing-masing gitu ya. Dan gimana cara kita overcome itu gitu. Nah oke, berarti kita mulai aja dari topik yang pertama. Ekspektasi versus realita dari kehidupan sosial dengan realitanya. Nah kalau dari versi cowok tuh gimana? Kalau laki-laki dari sosial tuh pasti wah kayak dituntut untuk
royal gitu Iya ya, sih. kayak dituntut punya penghasilan yang besar banget gitu. Pokoknya serba harus mewah, serba harus bayarin ini dan itu gitu ya. Apalagi kalau ngedate ya. Betul. Jadi cowok itu sulit karena jadi cowok itu dia cantik aja udah punya privilege. Jadi cowok lu mau ganteng harus ada sesuatu yang lebih. Lu harus punya kerjaan, lu harus menghidupi keluarga, lu harus punya rumah, lu harus bisa menghidupi anaknya nanti. Jadi tanggung jawab sebagai cowok itu secara naluri lebih sulit dibandingkan sebagai seorang perempuan. Perempuan gimana? Kalau perempuan biasa ya, perempuan tuh harus cantik kelihatannya, apalagi kalau di media sosial gitu, kita harus serba mewah, serba cantik, apa harus makeup, dress well. Tapi memang sebenarnya emang perempuan tuh memang wajib dress well ya setidaknya, karena memang dari penampilan kita itu orang tuh bisa melihat diri kita tuh seperti apa gitu. Cuman kadang ada misalnya orang-orang mikir, aduh nih orang gak cantik, gue gak mau sama dia lah. Padahal gak harus kayak gitu, kan kita bisa ngelihat gak hanya dari penampilan kan, gitu. Paling gitu sih kalau dari perempuan. Jadi kayak kecantikan tuh sebenarnya nggak hanya dari luar, dan kita tapi suka, dari dalam juga ada. Apa sih tantangan terbesar di Indonesia ini untuk perempuan pada saat ini gitu? Tantangan terbesar beauty standar. Kenapa tuh kak? Warna kulit. Kalau di Indonesia kan kayak lebih, kalau putih berarti cantik. Kalau yang hitam dibilang, ada yang bilang kayak apa auranya maghrib ya. Standar kecantikannya sekarang seolah-olah ya yang cewek cakep itu katanya yang langsing, yang tinggi, yang putih. Ngelihat standar kecantikan perempuan lain gitu loh, padahal kita belum tentu sanggup untuk ngikutin sampai ke standar mereka gitu. Tapi kita memaksa diri kita karena standar kecantikan perempuan di Indonesia ini harus kulit putih, harus matanya bagus, segala macamnya tinggi gitu kan. Padahal semua perempuan gak harus 100% kayak gitu loh. Kalau selanjutnya kita mau bahas dari segi karir dan juga keluarga. Kalau dari laki-laki memang karena nantinya bakal jadi kepala rumah tangga gitu ya. Betul. Pasti dari laki-lakinya sendiri ingin punya karir yang at least mencukupi kebutuhan keluarganya aja sih. Iya sih, itu gitu. wajib sih. Karena sebenarnya. ya bagaimanapun ya terlepas dari keluarga pasti laki-laki juga punya keperluannya sendiri. Tapi pasti laki-laki yang bener laki-laki itu pasti lebih ngutamain keluarga. Utamanya seorang laki-laki terhadap perempuan itu bukan cinta, tapi tanggung jawab. Cinta bisa hilang, tapi tanggung jawab itu selamanya. Iya betul. Gitu dibanding ya dirinya sendiri gitu loh. Makanya mungkin mirip sama pembahasan Sandwich Generation kemarin antara karir dan keluarga gitu kan. Dimana satu sisi sebagai seorang laki-laki punya keinginannya sendiri, punya kebutuhan keluarganya sendiri, tapi harus mikirin keluarganya juga gitu loh. Jadi mungkin agak melintir sedikit ke Sandwich Generation, tapi mungkin balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau dari perempuan gimana Aceh? Kalau dari perempuan kayak mungkin ada yang sedikit berkebalikan dari laki-laki juga. Kadang misalnya perempuan itu ketika memilih karir atau keluarga nanti kita ya maksudnya, pasti perempuan itu nggak ada yang mau 100% jadi ibu rumah tangga doang. Pasti mereka ingin mempertahankan pekerjaan mereka, apalagi kalau misalnya mereka tuh punya jabatan atau posisi yang udah bagus banget dan udah oke banget. Mereka nggak mungkin mau ngelepas jabatan itu untuk jadi ibu rumah tangga doang dong. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ke aku, dan aku yakin juga pasti ditanyain ke Bu Ani dan Bu Retno adalah, dan aku paling sebel pertanyaan itu, gimana cara kalau mau pilih jadi apa? Jadi ibu rumah tangga atau jadi jurnalis? Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya. Tapi ada satu sisi yang ya udah nggak masalah gue menjaga anak gue dan keluarga gue nanti, dan gue nggak usah kerja gitu. Cuman sebenarnya kebanyakan perempuan sekarang di era sekarang itu kebanyakan lebih ingin mempertahankan pekerjaannya mereka dibandingkan menjadi ibu rumah tangga aja, karena jadi ibu rumah tangga juga stres gitu loh. Jadi mereka lebih baik kerjaan yang stres tapi berpenghasilan gitu kan, dibandingkan mengerjakan pekerjaan rumah yang stresnya tuh emang nggak akan bisa stop sampai situ aja gitu loh. Gitu. Tapi paling balik lagi ya, itulah semua pasti perlu dikomunikasiin juga gitu ya ke pasangan masing-masing. Kalau misalnya dari laki-lakinya kayak ya udah nggak apa-apa, udah cukup dari dianya doang. Terus memang si perempuan ini memang udah ya udah ibu rumah tangga aja nggak apa-apa gitu. Itu dengan senang hati sih kayaknya. Kalau misalnya emang ya udah cukup aja gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya jabatan yang mereka udah terlalu tinggi nggak akan dilepas biasanya. Kayak gitu. Dan itu susah banget untuk dikomunikasikan bersama pasangannya gitu loh. Karena biasanya laki-laki lebih ingin dia aja yang menjadi pencari nafkah kan gitu loh. Dia nggak mau kalau istrinya juga harus ikut-ikutan jadi pencari nafkah gitu. Dia merasa tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas keluarga, biasanya gitu kan kalau laki-laki gitu.
gitu. Gue akan coba bongkar satu rahasia laki-laki yang sebenarnya cewek nggak perlu tahu. Lo tahu apa? Cowok itu paling insecure soal harta, soal status ekonominya. Nah, gimana sih kehidupan laki-laki dan perempuan dari segi hubungan, relationship secara mungkin pacaran, nikah ataupun yang single. Gitu. Kalau laki-laki mungkin ya dari sisi yang pacarannya pastinya nggak pengen yang istilahnya terkesan main-main gitu sih. Nggak mau terlalu lama Iya, pacaran mulu ya, pasti betul, suka betul. dituntut untuk kayak kapan nikahin gue. Betul, Kayak itu dia, dan memang kesannya tanggung jawabnya bakal lebih tinggi lagi Iya. gitu. Kalau dari perempuan Kalau gimana dari sih? perempuan biasanya mereka ada yang banyak sih, ada dua sisi sih. Kebalik lagi karena standar misalnya nih dari keluarga dan lingkungan mereka tuh menuntut mereka kayak udah jangan terlalu lama pacaran lah, kapan nikahnya gitu. Ada juga yang merasa ya udah lingkungan gue baik-baik aja kalau gak nikah gitu. Bahkan mereka memilih untuk gue gak mau pacaran karena living alone is more better than have a relationship. Nggak ada kan, tanggung gitu. jawab gitu Betul, ya. nggak ada tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya punya rumah tangga gitu kan. Itu tuh bebannya tuh luar biasa banget sebagai perempuan ya. Nggak hanya dari sisi harus menjaga suami dan anak gitu, tapi ya gitu tanggung jawabnya berat juga jadi perempuan. Makanya mereka tuh kebanyakan udah nggak mau aja jadi pacaran atau nikah, mereka lebih baik sendiri single gitu, karena being single is happy menurut mereka gitu. Jadi tergantung lingkungan lagi, balik lagi ada lingkungan yang menuntut cewek tuh nggak boleh terlalu lama jomblo karena jadi perawan tua. Nah, tergantung lingkungan sih, ada lingkungan yang mendukung untuk harus cepat nikah, ada lingkungan yang kayak ya udah lu nggak apa-apa gitu sendiri kayak gitu. Jadi Gitu ya sih. balik lagi ke lingkungan kalian masing-masing juga gitu ya. Betul. Kita kan nggak bisa menyamaratakan Menyamaratakan. sekali lagi gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi relationship sebagai laki-laki dan perempuan seperti itu. Kalau di atas usia tertentu, katakanlah berapa sih? Di atas 30? 30. Yang belum nikah. Dianggapnya omongannya, wah nggak menarik, perawan tua, terlalu mikirin yang lain-lain, dan sebagainya. Sementara laki-laki, kalau belum menikah di atas usia 30 tahun, semakin matang tuh semakin mapan. Kalau perempuan semakin tua, busuk. Kalau laki-laki matang. Selanjutnya ada dilema body positivity. Jadi mungkin tentang penerimaan diri dan juga mungkin gimana kita dituntut berubah karena orang lain. So, kalau dari laki-laki sendiri jujur ini hal yang gak mikirin sih. Iya sih, jarang ya laki-laki yang mikirin sampai segitunya sih. Kayak kalau kata orang gimana, ya udah aja gitu loh. Iya betul. Orang mau bilang, lu umur segini belum punya apa-apa, itu lihat temen lu yang udah gitu udah bisa beli ini beli itu. Ya memang satu sisi jujur kayak aduh kayaknya gue ketinggalan deh. Iya sih. Kayak padahal mungkin umur kita nggak beda jauh nih sama yang dibilang, tapi kayak secara mungkin penghasilan kayak apa karir juga apa beda jauh gitu loh. Tapi ya balik lagi lah kalau dipikir-pikir kayaknya semua orang punya kehidupannya masing-masing. Betul. Dan nggak perlu yang istilahnya jadi berlomba-lomba Iya, gitu loh. Yang penting kitanya cukup hari ini kita udah, yang penting kita tetap planning ke depannya gimana, nggak perlu yang ngeburu-buruin karena ya hidup kita beda dengan mereka. Betul. Mungkin ketika mereka dapetin itu duluan memang sudah waktunya gitu. Iya, karena waktu orang beda-beda ya. Betul, jadi nggak Startnya perlu juga beda gitu. nggak perlu nggak perlu balapan tentang karir, tentang Iya, tingkat betul. apa, semua ada waktunya Iya gitu. sih. Emang biasanya laki-laki tuh emang lebih berfokusnya tuh soal karir gitu. Iya. Tapi kalau misalnya soal penampilan fisik segala macam mereka ya udah lah Ya, gitu. betul. Cuman kalau perempuan kan beda ya. Kalau perempuan memang udahnya dituntut karir, tapi dituntut juga untuk tetap menjaga badan mereka gitu loh. Dari balik lagi juga sama standar kecantikan juga gitu kan. Perempuan tuh harus langsing, perempuan tuh nggak boleh gendut. Perempuan itu harus langsing biar kelihatannya lebih sehat gitu. Tapi kalau terlalu kurus juga dikomenin. Kalau terlalu gendut juga dikomenin gitu. Harus jaga badan gitu ya. Jadi perempuan tuh mungkin fokusnya tuh insecurity-nya tuh lebih besar tuh di situ gitu. Kalau laki-laki kan insecurity-nya lebih besar ke karir gitu kan. Keuangan, karir gitu. Kalau misalnya perempuan tuh kayak mereka tuh harus dituntut lebih cantik, lebih berpenampilan baik supaya laki-laki tuh bisa lebih suka sama mereka dan bisa mendapatkan pasangan secepatnya gitu. Balik lagi lingkungan juga gitu. Makanya sih. mungkin itulah kenapa perempuan tuh lebih nampilin perasaannya. Betul. Dibanding kalau laki-laki kan secara logika kan. Kalau logikanya nggak perlu yang begitu banget ya udah. Iya. Tapi kalau perempuan kan mungkin karena terlalu sensitif perasaannya, jadi kayak sampai mikir oh iya ya gitu. Padahal mungkin nggak semua kata orang tentang kita tuh perlu dipikirin gitu. Toh juga kita menjalani hidup kita sendiri kan, bukan orang lain gitu. Cuman orang lain melihat kita, jadi kita kayak
aduh mereka kayak ngeliatin gue kayak gini deh, gue nggak mau deh kayak gini, biasa Betul, gitu betul. sih. Atau mungkin karena kita juga terlalu banyak lihat media sosial sih. Betul sih, iya media sosial tuh ngaruh banget Iya. loh. Ngaruh banget untuk standar hidup kita Betul, ya. betul, betul. Standar hidup kita, standar kecantikan, standar karir, standar keuangan tuh media sosial tuh ngaruh banget sih sebenarnya. Ya, jadi itulah mungkin banyak banget ya dari Iya. kehidupan sebagai laki-laki dan perempuan tuh memang ada plus minusnya. Betul. Tapi nggak nggak menutup kemungkinan semuanya sama-sama capek. Betul. Ada plus minusnya tentang laki-laki seperti ini, perempuan juga seperti ini. Iya. Gitu. Emang sih balik lagi memang perempuan dan laki-laki itu harus kalau misalnya dalam suatu hubungan nanti harus tetap bekerja sama, nggak boleh kayak kamu mah enak kayak gini, kamu mah Betul, enak, betul. nggak bisa kayak gitu karena setiap laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab dan keberatannya masing-masing gitu loh, bebannya masing-masing gitu kan. Betul ya, yang penting gimana kaliannya aja, yang penting tetap bersyukur aja. Betul. Dengan kehidupan kalian sekarang ini, jangan sampai kita punya tuntutan yang seperti orang lain punya gitu loh. Jalanilah hidup kalian masing-masing karena semua manusia juga punya waktunya sendiri. Jadi nggak perlu yang sampai berlomba-lomba gitu. Jadi mungkin sekian aja friends. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kita sesi kali ini. See you on the next podcast. Bye-bye. Thank you friends sudah nontonin konten kita sejauh ini. Kita benar-benar ngehargain setiap waktu yang kalian kasih. Project ini bukan sekedar konten aja, tapi sesuatu yang terbaik yang bisa kita kasih buat kalian semua. Dan juga dari video-video kita, kalian bisa terhibur, happy, dan pastinya tidak merasa kesepian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga tungguin konten menarik kita lainnya. Bye-bye.